Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semuanya di sini sehat. Kenapa? Karena kesehatan adalah harta yang paling berharga ya. Berjumpa lagi di Go Healthy, kami seperti biasa punya solusi cara tepat untuk hidup sehat. Oke pemirsa, bakal banyak yang kita akan pelajari bersama di episode kali ini. Dan tentunya di Go Healthy saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ibu-ibu cantik, Anda Mbak Preti dan juga ada Ibu Rita. Apa kabar Ibu-ibu? Kabar baik. Kabar baik, salam sehat untuk kita semua. Sehat ya. Dan kita juga akan belajar dari seorang narasumber. Apa kabar Bu Nuni? Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Coba. Ini teman dari mana Bu Rita sama Bu Nuni itu gimana? Teman dari mana sih? Sama-sama manggung. Manggung apa maksudnya? Memberikan apa ya Bu Rita Wellness ya? program. Wellness program. Ya. Hebatnya ya, masih aktif padahal Bu Nuni ini sempat mengalami serangan stroke. Pemirsa, kita sepakat bahwa stroke adalah penyakit yang berat. Tapi tidak menyurutkan niat dari Bu Nuni untuk terus produktif sampai hari ini. Bahkan pada saat serangan stroke terjadi masih bisa membuat satu buku. Luar biasa ya. Kita akan belajar sama-sama, tapi kita lihat dulu nih. Apa yang terjadi dengan Ibu Nuni? Ini dia kisahnya. Nuni Hersiana, serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2020 lalu telah mengajarkan Nuni bahwa kesehatan itu tidak boleh dianggap remeh. Serangan stroke ini diduga disebabkan oleh riwayat hipertensinya yang sudah diidap sejak beberapa tahun lalu. Sejak 2012 tahu bahwa saya itu menderita aritmia atau kelainan jantung yang mengakibatkan darah tinggi. Kemudian, pada tahun 2018, tekanan darah sistoliknya pernah melonjak hingga ke angka 200. Bahkan, Nuni sampai masuk ke IGD karena kondisi tersebut. Puncaknya, pada tahun 2020, ia mengalami stroke pecah di pembuluh darah otak. Hal ini sempat membuat anggota tubuh bagian kirinya terasa lemah. Penyakit ini memang luar biasa membuat saya memiliki kecemasan yang tinggi, kemudian saya stres, saya seperti tidak berdaya. Sehingga hal inilah yang membuat saya ingin cepat-cepat lepas dari keadaan tersebut dan saya akhirnya mencari cara untuk segera pulih. Nuni juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, setiap melakukan cek kesehatan, tekanan darahnya sudah kembali normal. Tubuhnya pun terasa jauh lebih bugar dibanding sebelumnya. Terima kasih teknologi laser. What happened, ayah naon sampai ibu terkena stroke ini tuh. Tensi ternyata ya dari video tadi ya. Iya, jadi itu memang ujian terbesar dan memang ternyata bahwa ujian itu datangnya di ranah yang dikuasai seseorang. Yes. Oh. Jadi memang yang diserang adalah anxiety, stres, di mana saya membantu banyak orang di ranah itu ketika mereka ingin mendapatkan tubuh yang seimbang, berat tubuh seimbang. Dan yang kedua adalah yang diserang adalah kerja otak gitu. Jadi ya saya selama ini mikirin masalah orang, ibunya malah jadi kena masalah. betul. Nah itu ujian yang luar Gitu ya, biasa, Bu, ya? Kang. Iya, jadi itu harus saya terima dulu nomor satu. Tentu berat ya Bu ya, stroke ya. Ya sangat. Fase paling berat berapa lama yang Ibu rasakan? Untuk saya itu 3 bulan pertama. Itu pun karena saya tahu ilmunya, ilmu bagaimana move on kan. Saya kan membantu orang lain untuk move on. Jadi 3 bulan pertama itu masa-masa yang memang saya memusuhi semua orang. Artinya apa yang dilakukan keluarga saya itu tidak ada yang benar gitu. Jadi saya bisa memahami bagaimana orang lain yang stroke, apalagi laki-laki Kang, ketika dia prima tiba-tiba tidak bisa melakukan apa-apa itu dampaknya luar biasa. 3 bulan. Untuk saya 3 bulan pertama, 3 bulan sampai 6 bulan lah gitu. Tapi tentu saja Bu Nuni tidak tinggal diam pemirsa ya. Bu Nuni langsung ambil tindakan ya menggunakan teknologi laser, betul ya Bu ya? Betul. Nah, apa yang Ibu rasakan? Manfaat apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Nah, memang pada awalnya saya hanya nurut saja karena suami saya mengajak melihat program ini. Oh, Ibu lihat Go Healthy? Iya, hanya karena Go Healthy. Kemudian udahlah kita coba aja gitu. Jadi coba aja tanpa ada masukan orang lain. Nah, ketika digunakan suami saya dan saya dua-duanya pakai.
untuk saya memang agak sulit bedanya karena saya juga melakukan fisioterapi, kemudian akupuntur, saya semua dilakukan qigong, ya. kemudian Makan dijaga semua pokoknya ya. Semua gitu. Sehingga ini memang pendukung yang luar biasa untuk saya juga gitu sebagai pendukung. Namun kalau suami saya itu lebih signifikan karena dia tidak melakukan tensi juga ya? Sejak pakai itu saya perhatikan memang beliau itu lebih tenang gitu ya, dan tensinya ikutan normal bersama saya. Termasuk tensi Ibu aman dong? Iya, namun kalau saya kan karena masih luar biasa itu kan perjuangan-perjuangan itu dalam 1 tahun saya masih merasakan tensi yang naik turun luar biasa. Masih 150 saya masih dapat capai itu. Tapi sekarang setelah menggunakan teknologi laser, tensi Ibu terakhir dicek apa kabar Bu? 127/73. Wow. Oke, tensi udah aman. Ibu rutin dikontrol kan tensi kan? Ya. Ada alat sendiri di rumah? Ada. Bagus. Pagi sore. Pagi dan sore. Benar, itu udah benar. Bagus ya. Apalagi yang Ibu rasakan? Badan gimana Bu? Ya intinya adalah saya lebih pede karena saya tahu bahwa tensi saya itu normal. Dan tensi normal itu tentunya ada akibat dari saya melakukan berbagai hal termasuk menggunakan teknologi laser. Intinya itu. Nah, itu aja nomor 1. Jadi lebih pede, lebih bugar. Tidurnya bagaimana, Bu? Mulai normal. Emang artinya dulu kenapa? Nggak, karena memang saya itu stres tinggi pekerjaan. Artinya stres tinggi kita nggak pernah ngaku ya kalau kita stres gitu ya. Mungkin ini yang perlu hati-hati pemirsa adalah ketika kita merasa kita itu multitasking. Nah, multitasking itu juga bisa menjebak kesehatan. Berbicara mengenai stres, pemirsa, tahukah Anda kalau yellow light 590 nanometer ini punya manfaat untuk menurunkan dampak stres dan itu dimiliki oleh teknologi laser. Betul kan Berita? Iya, betul sekali. Nah, ini pemirsa, untuk saya, untuk Bu Nuni, dan untuk semuanya gitu ya. Stres memang kadang-kadang tidak dirasa, tapi yang jelas stres itu adalah bentuk dari respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Dan bentuknya itu berupa tekanan. Kita menganggap sebagai ancaman, tubuh kita menganggap sebagai ancaman baik fisik ataupun psikologis. Nah, kondisi ini akan meningkatkan produksi hormon kortisol dan adrenalin. Nah, pemirsa tahukah ketika kortisol dan adrenalin ini diproduksi secara berlebihan dalam tubuh manusia, maka organ hati akan mengeluarkan gula dan kolesterol yang tinggi juga, sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah, terjadi peningkatan kadar kolesterol. Kemudian organ jantung itu akan berdetak lebih cepat. Dan otak itu lebih waspada sehingga sulit untuk tidur karena seseorang akan menjadi lebih aktif. Nah, tetapi pemirsa, ketika menggunakan yellow light 590 nanometer ini, maka tubuh akan memproduksi hormon tandingannya, yaitu hormon melatonin dan serotonin. Buat tidur buat tidur, dan kortisol dan adrenalin tadi yang membuat reaksi terlalu berlebihan dalam tubuh kita akan ditekan produksinya. Nah, kemudian seseorang akan tidur dengan baik, mendapatkan sleep, melakukan recovery tubuh, memori, otak, dan kemudian ototnya juga, dan kemudian mereka akan menjadi lebih tenang. Itulah hebatnya yellow light 590 nanometer ini. Iya, dan kita bisa sama-sama lihat ya, teknologi laser saat ini sudah dibuat desainnya, titik-titiknya, panjang gelombangnya secara akurat, memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dengan panjang gelombang tertentu, nantinya sinar laser akan menembus mulai dari lapisan kulit terluar, yaitu epidermis, nanti akan masuk ke dermis, akan masuk ke hipodermis, dan nanti dia akan mencapai tujuannya, yaitu si pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide, nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi dihasilkan dari pembuluh darah untuk pembuluh darah itu sendiri. Manfaatnya pertama, dia melebarkan pembuluh darah. Dia meningkatkan kualitas pembuluh darah dan juga dia membantu menguraikan gumpalan darah. Sehingga ketika Bu Nuni gunakan sebagai upaya tambahan untuk mempercepat pemulihan stroke, maka hasilnya sesuai. Pemulihan stroke-nya terbantu, tekanan darahnya menjadi lebih terkendali, moodnya juga jadi lebih baik, otomatis menjadi pribadi yang lebih baru dan lebih sehat. Ya, betul pemirsa. Jadi penggunaan teknologi laser kita sudah tahu manfaatnya, tetapi jangan lupa kita juga harus cukupkan dengan asupan vitamin, mineral, dan gizi, dan juga kemudian asupan antioksidan. Ya, jadi teknologi laser yang kami perbincangkan, yang digunakan oleh Ibu Nuni, yang digunakan oleh saya juga, ini adalah dokter laser ataupun AQ laser dari Gogomol. Ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan banyak masyarakat Indonesia lebih dari 1 dekade. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi.
pemirsa ya. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk tujuannya meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, digunakannya gampang sekali di pergelangan tangan sebelah kiri, ya. Nanti sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Kita bisa lihat ini seperti ini. LU789 ini buat lungs. L itu ya paru-paru ya. Ya, betul. Berarti ya. Ada PC6, PC7 ya perikardium dan juga ada HT4567. Ini heart buat jantung, buat paru-paru, buat organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Nah, kalau digunakan secara rutin, dokter laser ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomol. Ingat ya, ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, belajar dari kisahnya Ibu Nuni ya, mengalami serangan stroke tahun 2020 karena hipertensi pecah pembuluh darah di otak. Sekarang yang tersisa, gejalanya apa dari Ibu pasca serangan stroke itu? Gerakan mikro. Jadi seperti ini, kan kalau kata fisioterapis, kalau bagus tuh seperti ini. Nah ini saya masih belum bisa, sehingga saya masih harus dibantu ketika saya pakai jilbab. Ketika buka permen atau plastik kecil, nah atau ketika memotong. Gitu. Tapi ini udah mendingan kan Bu dibandingkan yang luar dulu? Biasa, luar biasa. Dulu kan nggak bisa jalan. Dulu nggak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Berapa lama pakai kursi roda Ibu? Kursi roda itu 1 bulan. Setelah itu saya sudah bisa pakai tongkat yang kaki 4, gitu seperti. Ya. Kalau sekarang boleh saya lihat jalannya seperti apa Ibu? Sudah bisa dansa. Udah bisa balik lagi pakai high heels gitu ya. Iya, kalau itu aja seperti penting-penting seperti ini pakai high heels sebentar. Udah bisa pakai high heel lagi loh. Iya, Oke, silakan Ibu. Jadi memang stroke ini adalah penyakit yang berat ya Bu ya. Yang terdampak bukan hanya penderitanya, tapi satu keluarga bisa terdampak. Betul. Ya. Betul. Tapi Ibu tidak tinggal diam. Ibu mendapatkan support, mendapatkan kasih sayang dari keluarga, terutama dari sang suami tercinta. Karena yang memberikan teknologi laser, Bapak ya? Iya. Panggil iya. Bapak atau Ayah? Bab saya panggil. Bab, wah. Si Bab itu ngasih gimana kok tiba-tiba ngasih sih Bu? Iya, dia nonton TV, kemudian dia bilang sama saya, ini kita coba aja yuk, dan kita pakai berdua. Peran dari laser itu kelihatannya Ya, ya terasa ini, ya. seperti yang saya dapatkan sekarang. Oke, kita hampir Luar biasa. 1.400 episode pemirsa. Iya, Artinya itu kami sudah. konsisten, kami peduli kepada kesehatan Anda. Dan ketika melihat hasil mereka yang terbantu karena teknologi laser, itu rasanya kami kan luar biasa. Benar, benar. banget. Gak ada rasa yang bisa menggantikan. Oke, Bu Nuni pakai berapa kali sehari? 2 kali, Kapan pagi dan aja? sore. Pagi dan sore. Iya. Gantian sama Bapak? Iya. Sama-sama hipertensi masalahnya Iya, ya? iya. Yang paling berkesan Ibu selama penggunaan teknologi laser? Paling berkesan adalah ketika
ketika suami saya memutuskan dan tiap hari dia selalu menyerahkan itu kepada saya, itu sesuatu yang istimewa gitu buat saya. Siapa sih namanya? Ya, Budi Lenggana. Bab Budi. Wah, ini contoh suami idaman, bilang terima kasih dong. Iya, terima kasih ya Bab. Gitu. Sabar jadi suster rumahan. Perangkat laser yang digunakan oleh Bu Nuni, ini perangkat laser yang sudah terukur pemirsa di rumah. Ada desain 14 titik yang memang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi sinar lasernya, warnanya, jumlahnya, desain titik-titiknya memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Bahkan perangkatnya memiliki lengkung yang menyesuaikan dengan lengkung pergelangan tangan kita pemirsa di rumah. Jadi ketika Anda gunakan pada pergelangan tangan, lasernya akan secara optimal menstimulus pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan Anda dan juga titik-titik akupuntur. Manfaatnya adalah yang pertama dia meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dengan cara menurunkan pengentalan darah dan juga membuka pembuluh darah, melenturkan pembuluh darah. Alhasil dampak baiknya tekanan darah kita menjadi lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua membantu mengendalikan kadar kolesterol dan gula darah di dalam tubuh kita. Dan juga yang ketiga bisa mencegah komplikasi. Komplikasi yang baru mau pertama kali atau yang mau berulang seperti serangan stroke, serangan jantung. Jadi saya rasa ini sudah menjadi kebutuhan untuk kita semua. Pemirsa, teknologi laser itu akan mengeluarkan laser merah. Laser merah ini nanti akan memecah trombus atau sumbatan. Diuraikan menjadi partikel kecil, kemudian mengalir pada sirkulasi darah. Sehingga tidak ada sumbatan lagi. Kemudian laser kuning itu mempunyai peran untuk meningkatkan produksi hormon melatonin yang akan membuat seseorang bisa tidur dengan lebih baik. Dan kemudian laser biru itu akan merangsang tubuh untuk meningkatkan produksi nitrat oxide yang akan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Dengan demikian kualitasnya meningkat dan darah sirkulasinya lancar yang akan membawa oksigen dan juga kemudian akan membawa zat gizi ke seluruh sel yang membutuhkan. Iya. Ibu pakai yang intranasal nggak, yang di hidung? Itu saya. Tuh kan. Saking serunya pakai ini, itu dari mulai beli sampai kemarin mau datang ke sini, saya belum pakai. Kenapa? Karena nggak tahu ada di dalam itu. Ini banyak juga pemirsa di rumah yang begitu. Iya. Jadi ibu yang sudah terkena serangan stroke, Betul. intranasal ini penting buat dipakai ya? Iya benar Berarti sekali. ya? Bayangin loh Bu Nuni Iya. baru pakai pergelangan tangan aja udah berasakan begitu Iya. banyak manfaat dalam kesehatan Bu Nuni. Apalagi pakai intranasal. Iya. Ini cocok banget nih buat Bu Nuni dan pemirsa di rumah yang memiliki keluhan pernah mengalami stroke, sinusitis, migrain, vertigo. Jadi intranasal ini nantinya laser akan secara optimal dia menstimulus pembuluh darah yang ada di area hidung. Nah, pembuluh darah di area hidung ini memiliki hubungan secara langsung terhadap pembuluh darah yang ada di dalam otak. Fungsinya adalah dia melancarkan aliran darah di kepala kita, khususnya adalah di otak. Jadi bisa membantu darah-darah yang harusnya membawa nutrisi dan oksigen ini bisa tersalurkan dengan baik. Nantinya proses pemulihan stroke menjadi lebih terbantu, itu satu. Lalu yang kedua membantu mengurangi serangan vertigo, migrain. Selain itu juga penggunaan intranasal selain untuk membantu permasalahan komplikasi, dia juga sebenarnya bisa sebagai bentuk pencegahan. Tahukah Anda manfaat kolin bitartrat untuk menjaga kesehatan otak kita? Jadi kolin ini sebenarnya dia masuk ke dalam kelompok vitamin B, tetapi memiliki sifat antioksidan yang kuat dan baik untuk dikonsumsi menjaga kesehatan otak kita. Bisa Anda dapatkan misalkan nih sesuai dengan gambar di sini ada dari kacang, dari biji-bijian, dari salmon, iya sama sih kesukaan aku juga, dari daging merah, dari daging telur, banyak. Ya. Nah permasalahannya sumbernya memang banyak tetapi sulit untuk mencukupi kebutuhan minimal harian kita. Padahal kolin bitartrat ini banyak fungsinya. Yang pertama, sesuai dengan namanya kolin, jadi dia merupakan bahan baku untuk membentuk asetilkolin. Asetilkolin ini merupakan neurotransmitter. Apa sih itu neurotransmitter? Jadi neurotransmitter merupakan sebuah hormon yang berfungsi untuk komunikasi antar sel saraf. Lalu yang kedua adalah dia membantu menjaga fungsi memori dan fungsi kognitif. Lalu yang paling terakhir nih, dia dapat bersifat sebagai neuroproteksi. Sesuai dengan namanya, neuro artinya saraf, proteksi artinya menjaga. Jadi dia menjaga sel-sel saraf kita, terutama sel di otak,
dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Didapatnya kolin ini adalah dari aneka ragam makanan. Tapi kan apakah kita semua sudah mengkonsumsi makanan secara beraneka ragam? Enggak. Kayaknya Banyak belum. enggak. WHO saja sudah memberikan data bahwa 90% kita manusia ini mendapatkan makanan, zat gizi dari makanan itu tidak beragam. Nah, disitulah kemudian kita perlu memutuskan untuk mengkonsumsinya dari suplementasi yang kaya akan vitamin, mineral, dan juga kemudian antioksidan. Karena kita tidak bisa lengkapi itu hanya dari makanan sehari-hari Iya. saja. Berbicara masalah suplemen, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan dalam pemilihan suplemen. Yang pertama adalah kita perhatikan komposisinya. Bayangin, tadi dengar saya jelasin aja banyak banget tuh. Memang benar, jadi karena memang kebutuhan tubuh kita akan antioksidan ini sifatnya beragam-ragam. Jadi pilihlah suplemen antioksidan yang sifatnya beragam-ragam, lengkap dan mencukupi kebutuhan harian kita. Lalu yang kedua adalah kita perhatikan daya larutnya pemirsa di rumah. Suplemen yang baik adalah suplemen dengan daya larut yang tinggi. Betul. Nah, pemirsa, selain itu juga perhatikan standar pengawasan dan keamanannya harus terjamin baik secara nasional ataupun internasional, dan paling penting adalah harus bebas dari bahan kimia. Oke, nah Ibu Nuni kan sudah pakai laser, Ya. sudah mengkonsumsi suplemen yang lengkap belum? Belum kayaknya. Saya hanya satu suplemen, saya tidak pernah perhatikan dalamnya, itu suplemen untuk mereka yang di atas 50 tahun itu aja. Tapi mungkin kebanyakan dari kita memang seperti itu, kita nggak pernah teliti melihat kandungannya apa saja dan syarat-syarat yang tadi sudah dibilang sama Mbak Preti sama Bu Rita, gitu kan. Jadi pemirsa, Evolife, ya, Evolife AS10, 2 tablet sehari sudah bisa memenuhi semua kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral. 4 syarat tadi sudah bisa dipenuhi. Yang pertama nih ya, kandungan antioksidannya ada 10. Karena radikal bebasnya banyak, jadi antioksidan juga harus banyak. Ada 10 loh, belum lagi vitamin A, B, C, E, D, lengkap, mineral juga lengkap. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, tentang daya larut, ya, teknologinya sudah biorilis, daya larutnya 95%. Bandingkan sama suplemen lain, daya larutnya hanya 20 sampai dengan 50%. Ya, artinya kalau daya larutnya tinggi, kandungan antioksidan yang larut makin banyak, yang terserap pun makin banyak. Yang ketiga, standar pembuatannya sudah Pharma IQ. Pembuatannya sampai pengirimannya diawasi dengan sangat ketat from A to Z. Dan yang keempat, syaratnya adalah tentu saja produknya bebas dari bahan kimia. Sudah mendapatkan sertifikasi BSCG, it's a drug free, aman tanpa khawatir akan ada berbahaya buat tubuh kita. Dan jika Anda adalah seorang olahragawan atau atlet, tenang, ini aman buat dikonsumsi. Jadi ini kombinasi yang penting dan tepat antara penggunaan teknologi laser dan juga kebutuhan gizi, yaitu suplementasi antioksidan, multivitamin, dan mineral. Sebagai bentuk pemulihan, pencegahan, atau untuk menemani Anda dalam menjalani masa pengobatan. Jadi ibarat sebuah pohon, kalau kita nanam pohon kan maunya tumbuhnya bagus ya Bu ya. Betul. Lebat, buahnya banyak, daunnya rindang, otomatis pohon tersebut membutuhkan aliran air, Yes. ya kan? Tetapi nggak cuma aliran air aja, dia membutuhkan pupuk yang mengandung gizi yang tepat untuk pohon tersebut. Sama, tubuh kita diibarat pohon tersebut, kita membutuhkan aliran darah yang baik. Bisa Anda peroleh dengan menggunakan teknologi laser, dan Anda juga membutuhkan pupuk, yaitu si gizi, suplementasi antioksidan yang sudah dapat memenuhi kebutuhan antioksidan, multivitamin, dan mineral harian Anda. Jadi harapannya ketika Anda menjalankan keduanya secara bersamaan, upaya dari luar maupun upaya dari dalam, kesehatan Anda dapat terjaga dengan baik. Saya gunakan laser ini karena memang saya butuh bantuan dan saya sekarang bisa merasakan manfaatnya. Semoga manfaat ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya. Nah, caranya bagaimana ya? Harus digunakan. Nah, jadi pemirsa, jika Anda ingin sehat, take action sekarang juga. Lakukan 4 pilar hidup sehat dan gunakan dokter laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Manfaatnya jika digunakan secara rutin, bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Juga bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari aja dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah, dari dalamnya kesehatannya kita tingkatkan dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan harian antioksidan,
vitamin dan mineral secara lengkap. Jadi pemirsa, Dr. Laser dan Evolve Ascend adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ya, dapatkan paket Dr. Laser ataupun Laser dan suplemen Evolve Ascend ya dengan cara, tuh ada nomor pemirsa ya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Jangan lupa, sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Kita tangkal radikal bebas dan tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan Dr. Laser dan mengkonsumsi Evolve Ascend sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.